Meng. 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 Meng, sini Meng. Cepetan sini. Meng. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bulan Bangkong Pro. Kali ini saya bersama si Memeng jalan-jalan ke sungai. Sudah lama saya tidak menelusuri sungai ini atau sudah tidak mengunjungi sungai ini. Dulu ya, waktu tahun 2020 waktu sama si Memeng yang pertama, saya biasa main dengan si Memeng ke sungai ini. Baru sekarang saya bisa main lagi dan mengajak si Memeng kucing hutan. Oke, sebelum saya lanjut ke petualangan berikutnya, saya memiliki atau saya punya disclaimer ya terkait kemarin viral yang penangkapan seseorang karena memelihara ini landak ya. Jadi di akun TikTok saya dan Instagram saya itu banyak yang membuli saya, katanya hati-hati bang, nanti abang menyusul, katanya seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan ya, kita harus melihat dari berbagai sudut. Itu kan di video TikTok hanya cuplikan ya, yang ditangkap para landak itu. Mungkin penyebabnya si landak itu diperjualbelikan atau dibunuh. Memang landak hewan dilindungi, tetapi statusnya itu tidak terlalu rentan sama dengan statusnya kucing hutan. Kawan-kawan bisa lihat di Wikipedia status dari landak dan kucing hutan. Nah, kemungkinan seperti itu karena pada dasarnya kucing hutan pun tidak boleh dipelihara secara sengaja, dijualbelikan ya, apalagi dibunuh itu tidak boleh. Nah, berkaitan dengan banyak yang mengingatkan, mungkin ya istilahnya, mengingatkan secara halusnya, mengingatkan tentang kucing hutan saya harus lebih hati, katanya nanti abang menyusul, katanya diciduk, katanya. Jadi begini kawan-kawan ya, dari dulu saya sudah sering saya jelaskan di video saya, tapi mungkin karena kawan-kawan kurang menyimak video saya tidak secara keseluruhan ya. Jadi di setiap video saya selalu disclaimer bahwa kucing hutan yang saya rawat itu tidak saya rawat selamanya. Saya merawat kucing hutan itu dari anakan usia 2 bulan atau 1 bulan yang saya ambil atau adopsi dari para petani yang kebetulan mereka suka menemukannya di ladang, terlantar jauh dari indukannya ya. Nah, saya jelaskan dulu kenapa kucing hutan sering terlantar di hutan sendirian tanpa indukannya. Karena si indukannya itu ingin dikawini oleh jantannya dan anakannya selalu dipisahkan oleh jantannya. Dengan cara diculik ya, dijauhkan dari indukannya, atau lebih sadis lagi kadang-kadang si anakannya dibunuh oleh si jantannya. Makanya kenapa banyak anak kucing hutan terlantar di hutan dan sering ditemukan oleh warga. Nah, saya ngambil anakan kucing hutan dari situ kawan-kawan. Saya rawat. Terus ketika udah besar, dewasa, ketika masanya mereka pergi, ya mereka pergi sendiri biasanya kawan-kawan, karena saya kan di rumah. Kadang saya tidak masukin kandang, kadang mereka berkeliaran bermain di rumah, kadang juga di kebun. Saya kandangin kecuali ketika saya mau keluar atau cuaca hujan misalnya, baru saya kandangin. Nah seperti itu, saya juga latih mereka untuk tidak mengejar atau menangkap ayam tetangga, dan mereka paham kalau kita benar-benar melatihnya. Mereka tidak akan berani menangkap ayam tetangga meskipun saya bebas liarkan ya, berkeliaran di kebun dan di kampung saya, dan alhamdulillah masyarakatnya pun paham, tidak ngapa-ngapain kucing tersebut karena mereka tahu itu kucing hutan saya. Nah, saya lakukan siklus itu dari 2019 sampai sekarang. Ada banyak sekali kucing hutan yang sudah saya lepas liarkan ke alam. Cuman itu masalahnya tidak ada dokumentasi ya kawan-kawan. Kenapa tidak ada dokumentasi? Karena kucing hutan itu biasanya pergi ke hutan itu, pergi dari rumah saya ya, pergi dari saya itu malam hari biasanya. Mereka pergi malam hari, dan karena kan mereka hewan nokturnal ya, aktif di malam hari. Dan ketika pagi, ketika saya mau ngasih makan, mereka sudah tidak ada.
Seperti kemarin yang si jantan paling gede, yang duanya ada, yang satunya si jantan paling gede udah nggak ada. Nah, feeling saya sudah beda, ya udahlah biarin mereka. Dia udah pergi duluan ya. Memeng sini, Meng. Memeng. Nah, dari 2019 itu sampai sekarang 2024, nah si Memeng yang kemarin yang paling muda usia 7 bulan dia udah ini ya udah pergi ke hutan. Padahal biasanya kucing hutan jantan itu biasa 10 bulan mereka udah siap pergi ke alam atau ke hutan. Kalau betina biasanya lebih cepat, 8 bulan sampai 7 bulan. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak faktor mungkin ya kawan-kawan, kenapa banyak orang yang memelihara hewan dilindungi kena ciduk oleh pihak yang berwajib. Ya karena berbagai alasan dan berbagai sebab ya, bisa saja diperjualbelikan, bisa saja dibunuh ya, seperti itu. Kalau saya tujuannya lain ya, meskipun memang ya saya akui saya merawat kucing hutan yang dilindungi ya, tetapi saya hanya rumah singgah ya. Bagi saya ini hanya rumah singgah bagi kucing hutan yang terlantar dari anakan dan saya rawat, lalu saya lepas ketika mereka udah besar. Jika dilihat dari pengorbanan yang sudah saya lakukan ya, kalau kita hitung-hitungan ke sana, banyak sekali pengorbanan, jadi mulai tenaga, materi, waktu juga ya, karena kucing hutan itu makanannya tidak bisa sembarangan, harus ayam kampung, tidak boleh ayam broiler, itu suka mencret atau lumpuh di belakangnya. Jadi banyak kawan-kawan yang curhat ke saya, kenapa kucing hutan saya kaki belakangnya lumpuh. Itu karena makanan, kawan-kawan. Jangan dikasih pakan jangan dikasih makan ayam broiler ya, ayam potong yang sudah di pasar. Usahakan selalu alami makanannya, karena ini kan kucing hutan, bukan kucing rumahan, kawan-kawan. Beda ya, jauh sekali perbedaannya antara kucing rumahan, kucing dom dengan kucing hutan. Kucing hutan lebih mendekati ke harimau daripada ke kucing rumahan. Jadi makanannya pun harus alami dan mentah dan juga segar ya. Tupai, burung, ayam kampung yang masih ada darahnya, kadal. Oleh sebab itu kenapa di video saya sebelumnya di channel dulu ya, sering saya mengajak kucing hutan saya berburu. Pertama untuk mencari pakan untuk mereka, yang kedua untuk melatih mereka mengenali mangsa mereka nanti kalau mereka sudah lepas di alam. Yang ketiga membiasakan diri di habitatnya. Jadi ketika mereka sudah siap pergi, ketika mereka pergi ke alam, mereka sudah bisa adaptasi, sudah tahu bahwa ini alam saya ya, ini habitat saya, karena saya sering membawanya ketika kecil ke alam atau ke hutan. Nah itu kawan-kawan, jadi siklusnya saya tiap tahun terus aja begitu ya. Jadi setahun itu mungkin saya ada dua kali proses pelepasan ya, karena itu kan biasanya ada yang 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan itu baru meninggalkan saya. Dan ketika ketika semuanya habis, sudah pergi, dan saya nyari lagi ke ladang, ke para petani yang suka menemukan kucing hutan. Malah sekarang saya tidak perlu repot-repot mencari ke ladang untuk mencari kucing hutan yang terlantar. Para petani di ladang sekarang sudah mengenal saya bahwa saya suka merawat kucing hutan. Jadi mereka dengan sukarela memberikan kucing hutan itu ke saya tanpa menjualnya, karena mereka tahu saya juga bukan untuk memperjualbelikannya, saya hanya merawat sementara dan ketika besar saya lepaskan. Nah mereka sangat senang sekali dengan kegiatan saya yang seperti itu, karena turut juga melestarikannya. Seperti itu kawan-kawan. Malah kadang-kadang kawan, di marketplace saya suka memperhatikan perdagangan hewan-hewan dilindungi di marketplace. Banyak sekali. Malah hewan yang paling dilindungi juga suka ada. Nah, cuman saya lebih concernnya ke kucing hutan ya. Malah saya pernah membeli di marketplace kucing hutan. Tujuan saya daripada kucing hutan tersebut dibeli oleh orang yang tidak kompeten, dalam arti tidak punya pengalaman dalam merawat kucing hutan, dan tujuannya sudah jelas ya. Kalau mereka beli itu biasanya dikurung ya, dikurung untuk pajangan saja biasanya, dan dikasih makan ayam broiler biasanya, dan mungkin juga mereka akan berburu mencari makanan alami untuk memberi makan kucing hutan yang mereka kurung ya.
Nah, berangkat dari sana saya coba membeli kucing hutan dari marketplace dengan niatnya tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Niatnya takutnya dipelihara atau dibeli oleh orang yang tidak kompeten dengan atau tidak tahu menahu tentang kucing hutan. Saya beli, lalu saya rawat, ketika besar saya lepaskan. Seperti itu kawan-kawan. Oke, sekarang kawan-kawan paham ya kenapa saya merawat kucing hutan. Jadi bedakan ya antara merawat dan memelihara. Kalau memelihara mungkin cenderung lebih ke memelihara selamanya ya, memiliki selamanya. Kalau saya merawat itu merawat ketika dia sakit, ketika dia perlu perawatan, pakannya juga. Nah, saya kasih semua itu. Jadi istilah merawat yang saya definisikan itu tidak untuk selamanya ya, jadi hanya sementara. Jadi seperti rumah singgah bagi kucing hutan. Seperti itu kawan-kawan. Sekarang sudah paham ya. Jangan menyamakan saya dengan kasus kemarin yang viral, ditangkap gara-gara memelihara landak. Mungkin beda cerita lagi mungkin kawan-kawan ya. Nah, kenapa saya disclaimer ini panjang lebar? Karena supaya lebih paham ya kalau panjang. Karena kalau di video TikTok tadi itu kan pendek-pendek ya, belum tentu kronologinya bagaimana. Karena di video TikTok saya juga kan itu kebanyakan video pendek cuplikan dari YouTube saya. Saya bikin video pendek di TikTok itu tidak ada penjelasan apa-apa. Maksudnya supaya penonton TikTok saya itu ya, ketika mereka nonton video pendek saya di TikTok, harapan saya mereka melihatnya ke YouTube. Karena YouTube lebih lengkap penjelasannya ya, jangan hanya melihat di TikTok lalu mengambil kesimpulan bahwa saya itu begini ya, berkomentar negatif tentang saya. Sekarang mana sih Memeng? Sini ada. Nah, kalau ada pertanyaan kawan-kawan silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya juga menampung kucing hutan yang dititipkan ke saya. Kemarin ada dari Jakarta, udah lama sih, setahun kemarin. Ada dari Jakarta yang punyanya pindah ke Amerika dan dia memiliki kucing hutan. Dan dia tidak mau dititipkan ya atau ditampung ke orang lain si kucing hutannya. Akhirnya dia menghubungi saya, mungkin beliau mempercayai saya untuk merawat kucing hutannya. Lalu saya rawat kucing hutannya, di kelaminnya betina ya. Beliau datang ke tempat saya dan memberikan kucing hutan itu untuk saya rawat. Dan kucing hutan itu tumbuh sehat sampai dia lepas ke alam ya, pergi sendiri ke alam. Alhamdulillah seperti itu. Oke, seperti itu. Dan apa lagi ya, ada yang bertanya juga di kolom komentar, Bang, mahal nggak biaya merawat kucing hutan? Mahal sekali kawan-kawan, karena saya harus beli ayam kampung ya. Ayam kampung itu kan mahal. Saya merawat 3 kucing hutan sekarang dan kucing dom campuran Persia 4 ekor, makanya kan 3 kali sehari ya kawan-kawan. Jadi kalau dihitung-hitung tuh sehari itu mungkin bisa sampai 30.000 sehari, kali sebulan 900.000 ya. Dan itu uang pribadi saya, tidak ada donatur sama sekali yang membantu karena adzan saya minim ya, penontonnya tidak ada kawan-kawan. Penontonnya ini sedikit, jadi adsense-nya pun macet. Tapi tidak apa-apa lah, ada tujuan saya mah ini ya, tujuan saya mah malah oh ya, ada satu pertanyaan krusial lagi. Bang, katanya di kembangbiakan ya, dikembangbiakan supaya banyak kucing hutannya. Iya, saya juga pengen seperti itu kawan-kawan, cuman modalnya akan lebih besar karena saya harus punya kandang besar ya. Kandang besar, jadi bukan kandang yang dikurung, itu bukan. Kandang dengan area yang sangat luas sekali, jadi sekelilingnya di pagar ya, tembok yang kita satukan kucing hutannya di sana. Nah, seperti itu konsep penampungan atau sanktuari kucing hutan yang saya ingin miliki, cuman modalnya besar. Jadi dengan kandang yang seperti itu akan mampu untuk mengembangbiakan kucing hutan ya. Konsepnya tidak saya rilis sebagian kucing hutannya, mungkin dan jantan dan betina akan saya taruh di sana supaya beranak pinak. Dan ketika sudah beranak pinak sebagian saya lepaskan, sebagian lagi saya biarkan di dalam kandang tersebut supaya berkembang biak lagi. Seperti itu kawan-kawan. Oke, pokoknya dukung terus saya.
meskipun sekarang masih berdiri lagi dari awal karena channel YouTube saya yang pertama itu udah hilang ya, karena udah pernah ada yang ngehack. Semua dari nol lagi sekarang. Memeng. Oke kawan, pidatonya kepanjangan, tapi tidak apa-apa. Saya harap kawan-kawan menyimaknya ya, menyimaknya karena supaya lebih paham meskipun bosan melihat wajah saya yang terusnya bacot. Oke, sekarang saya akan modal dulu. Saya perut mumpung ada air, saya akan modal dulu. Nah, sementara saya akan membuat kopi. Mereka biarkan saja bermain-main di pinggir sungai. Oke, sambil nunggu air matang, saya akan mengawasi si Memeng. Mereka sedang bermain-main tuh. Memeng, lagi apa kalian di sana? Nah, jadi mereka tidak akan kemana-mana ya, meskipun saya bawa ke tempat yang jauh dari rumah, ke hutan, karena mereka belum waktunya pergi. Mereka masih menganggap bahwa saya itu indukannya, dan ketika mereka sudah nalurinya ya, mungkin nalurinya sudah bisa beradaptasi, mereka akan pergi mencari teritorial baru. Si Memeng bertengkar dengan biawak, kawan-kawan. Dia ngejar biawak tuh. Kejar Meng terus. Hajar Meng. Nah, ini biawaknya. Hajar saja Meng, hajar. Hajar Meng, hajar. Ayo. Daddy will help you. Tadi dari daerah sini ya. Kejar Meng, kejar. Ayo kejar biawaknya Meng, kejar. Biawaknya seukuran badan dia, tapi dia berani juga ya. Kejar biawaknya sampai lari terbirit-birit. Tampak biawaknya marah sekali. Dan saya langsung gebrak saja. Main sini. Main. Main. Main, main. Main. Sini. Sini, main sini. Sini. Cepetan sini Memeng, cepat sini. Cepetan sini. Sini.
sini dekat. Dekat. 1, 2. Jadi betah, malas pulang. Camping di sini enak kayaknya. Banyak ikan juga tuh kawan-kawan. Meskipun di rumah kita nggak bawa ini, bawa temen nasi, di sini banyak ikan wader, ikan mujair. Tinggal bawa pancingan. Si Memeng lagi menunggu di sana. Coba kalau si kucing domnya dibawa ya, semuanya pasti lebih seru lagi. Memeng ya, mau pulang nggak? Jemputannya belum datang, Meng. Karena belum terdengar suara azan juga. Nanti kalau udah terdengar suara azan baru kita ke ini tempat jemputan. Kalian main saja sepuasnya. Inginnya kedua kucing hutan ini ingin saya kurung ya, dalam artian supaya mereka beranak pinak. Saya kebetulan punya kandang ukuran besar ya, 8 kali 6 meter, cukuplah untuk berdua ya, supaya mereka beranak pinak. Cuman saya nggak tega masalahnya kawan-kawan, nggak tega mengurung mereka. Kalau tidak dikurung mereka pasti pergi jika mereka udah merasa atau sudah waktunya pergi. Jadi serba dilema, makanya kenapa saya tidak pernah mengembangbiakan kucing hutan, karena saya tidak tega mengurungnya. Soalnya ini kesempatan emas ya, sejodoh betina dan jantan. Jarang menemukan kucing hutan betina anakannya, kebanyakannya jantan. Jadi gimana nih kawan-kawan, apakah mereka dikurung saja supaya mereka berkembang biak, beranak pinak, atau dilepas biarkan saja? Silahkan tulis di kolom komen kawan-kawan, saya ingin tahu pendapat kawan-kawan. Karena saya pribadi ada dua opsi ya. Pertama, saya juga ingin mengurungnya supaya mereka kawin dan berkembang biak. Kedua, saya tidak tega mengurungnya. Tetapi kalau tidak saya kurung, mereka suka pergi ke hutan. Oke, silahkan tulis di kolom komen ya pendapat dari kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan support untuk saya ke depannya. Oke, kita ke arah sana sekarang. Sebelumnya udah ngajak ke arah sana. Nah kawan-kawan, mereka sudah masuk kargo pet. Sekarang kita akan pergi ke tempat penjemputan. Pulang ya, besok kita main lagi ya sayang ya. Nah sekarang saya akan mempersiapkan barang-barang yang saya bawa tadi, tapi ada yang ketinggalan. Terima kasih sudah menonton kawan-kawan. Terus support dan dukung si Memeng dan channel saya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.